Siang Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Desi Fatri SPD, guru kelas 5 SD Negeri 11 Tanah Garam, Kota Solo. Saat ini, saya terdaftar sebagai calon narasumber berbagi praktik baik gelombang 3, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Selamat menyaksikan video praktik baik saya. Sebelum ini, situasi dan kondisi di dalam kelas saya adalah murid belajar malas-malasan, kemudian ada yang suka berjalan-jalan di dalam kelas selama proses pembelajaran dengan alasan yang beragam. Kemudian, pembelajaran sepertinya terasa monoton dan membosankan bagi sebagian murid. Kemudian, tujuan pembelajaran hanya tercapai untuk sebagian murid saja. Hal ini mendorong saya untuk mengimplementasikan pemahaman dan pengetahuan saya pada salah satu topik kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan yang saya rasakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini diantaranya bagaimana menentukan tujuan pembelajaran yang mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Kemudian bagaimana merespon berbagai kebutuhan belajar murid saya yang majemuk. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang semua murid di kelas untuk belajar. Kemudian bagaimana manajemen kelas yang efektif, serta bagaimana melakukan penilaian berkelanjutan. Bentuk aksi atau strategi yang saya lakukan adalah yang pertama, saya melakukan diagnostik awal terkait kesiapan belajar dan kemampuan murid-murid saya secara tertulis dan lisan untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan gaya belajar mereka. Kemudian saya melakukan pemetaan. Pemetaan ini saya lakukan untuk mencek kondisi murid dari hasil diagnostik terkait kesiapan belajarnya, kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, dan kemampuannya atau kecerdasan majemuk murid. Berikutnya saya merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir hasil pemetaan dalam hal berdiferensiasi konten, proses, dan hasil. Kemudian pada akhirnya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas serta melakukan penilaian hasil pembelajaran secara berkala. Ibu mau tanya, membaca seperti apa yang Ibu inginkan? Berkelompok. Oke. Untuk yang Pengakuan kedaulatan tersebut berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Jadi, pada proses KMB inilah baru Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Seperti yang kita baca tadi, seperti yang kita tonton tadi. Untuk menjawab rasa penasaran anak Ibu, Ibu yakin di kelompoknya dan Ibu yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana proses KMB, Ibu ada sediakan bacaan selain bacaan yang ada pada buku teks anak Ibu semua. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kita akan membuat hasil pemikiran kita dalam bentuk sebuah mind map. Pokoknya sudah bervariasi sesuai selera masing-masing, sesuai kreativitas masing-masing. Siap untuk presentasi? Siap, Bu. Peristiwa KMB terjadi Pada tanggal 23 Agustus. Alhamdulillah, inilah mind mapping hasil karya murid-murid saya sebagai bentuk berdiferensiasi hasil atau produk. Nama saya Fauzia Khairani Adha, murid kelas 5 SD Negeri 11 Tanah Garam. Pembelajaran dengan Bu Desi sangat menyenangkan karena pelajarannya menyenangkan sesuai dengan bakat saya. Ada bernyanyi, membuat mind mapping, bermain game, dan lain-lain. Nama saya Akbar Harfanko, murid kelas 5 SD Negeri 11 Tanah Garam, Kota Solo. Pembelajaran dengan Bu Desi sangat menyenangkan karena saya belajar dengan gembira. Ada bernyanyi, membuat mind mapping, bermain game, dan lain-lain.
Nama saya Nabila Dwi Cantika, murid kelas 5 SDN Negeri 11 Tanah Garam, Kota Solo. Pembelajaran dengan Bu Desi mengasihkan. Saya dan teman-teman belajar dengan gembira dan bersemangat karena Bu Desi memberikan pelajaran yang menarik sesuai bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mai Muharma SPD, Kepala SDN 11 Tanah Garam, Kota Solo. Guru saya, Bu Desi Patri, sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Dari hasil yang saya perhatikan hari ke hari, pembelajaran diferensiasi sangat bermanfaat karena bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut. Sepanjang saya amati dalam pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan oleh Ibu Desi Patri ini, mana anak-anak yang berbakat, berminat, bakat dan minat anak-anak itu telah tersalur menurut kemampuannya masing-masing. Jadi kami sebagai kepala sekolah sangat bangga sekali kepada Ibu Desi Patri telah melaksanakan ilmunya dengan baik. Demikian saja video berbagi praktik baik saya kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.